Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Cyber Asia dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Cyber Asia. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Nurfarida Dewi dari PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Wahyu Purbosantoso. Yang pertama terkait multinational company atau MNC. Multinational company atau MNC ini merupakan perusahaan berskala internasional yang mengendalikan dan mengkoordinasikan aktivitas bisnis lintas negara, baik dalam bidang produksi, pemasaran keuangan, maupun sumber daya manusia. Kemudian argumen bahwa MNC mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Dan jadi teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah, namun kehadiran MNC mendobrak doktrin ini. Karena yang pertama adalah produksi tidak lagi ditentukan oleh keunggulan alamiah negara, tetapi oleh strategi perusahaan global. Kemudian MNC memindahkan produksi ke negara tertentu bukan semata karena efisiensi komparatif, melainkan karena upah murah, insentif pajak, regulasi longgar, dan kedekatan pasar. Yang terakhir, perdagangan internasional kini lebih banyak bersifat intra-company trade, bukan antar negara murni. Nah, jadi doktrin keunggulan komparatif sebagai teori statis, asumsinya input bersifat tidak mobile atau statis. Perusahaan multinasional menyalahi doktrin keunggulan komparatif karena sumber daya saat ini sangat mobile. Faktor produksi tidak dibatasi oleh batas-batas negara, tetapi sudah melintasi batas-batas negara. Koordinasi dalam alokasi sumber daya menjadi kunci pengelolaan perusahaan multinasional dan membedakannya dari perusahaan domestik. Perusahaan multinasional berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada di dunia ini. Pertumbuhan perusahaan multinasional sebagian disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat, di samping berubahnya situasi sosial, ekonomi, dan politik dunia. Masyarakat dunia menjadi semakin homogen dalam hal kualitas hidup, gaya hidup, organisasi ekonomi, dan faktor produksi. Salah satunya tenaga kerja yang semakin homogen menyebabkan antara lain teknologi yang semakin homogen antara negara-negara di dunia. Perusahaan multinasional bisa menggunakan faktor produksi di mana saja di dunia, karena secara teoritis hal ini tidak mudah dilakukan. Dan dengan demikian, mobilitas tenaga kerja yang cukup tinggi tidak lagi kaku seperti yang dibicarakan oleh ekonomi klasik. Kemudian kita lanjutkan ke proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Sebelumnya, ekspansi global adalah proses di mana perusahaan memperluas operasionalnya ke pasar internasional untuk meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan. Menurut teori Apsala dari Johansson dan Fahin, perusahaan akan mengikuti jalur ekspansi bertahap, dimulai dari pasar yang dekat secara geografis dan budaya sebelum akhirnya memasuki pasar yang lebih jauh dengan ketidakpastian yang lebih tinggi. Sementara itu, teori penetrasi pasar yang dikembangkan oleh Ansoff 1957, perusahaan dapat memilih 4 jenis strategi ekspansi, yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Dalam konteks pasar internasional, pengembangan pasar menjadi strategi yang paling relevan di mana perusahaan mencari pasar baru untuk produk yang sudah ada. Kemudian strategi ekspansi perusahaan global. Strategi ekspansi internasional mencakup cara perusahaan memasuki pasar global.
Porter tahun 1986 dalam bukunya Competitive Advantage menjelaskan dua jenis strategi utama yang dapat diambil perusahaan dalam ekspansi internasional, yaitu diferensiasi produk dan biaya rendah. Perusahaan dapat memilih untuk bersaing di pasar global melalui biaya yang lebih rendah atau dengan menawarkan produk yang lebih unggul dan unik. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara ini untuk jenis-jenis strategi ekspansi perusahaan global, yaitu strategi pemasaran global. Perusahaan menggunakan pendekatan pemasaran yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan pasar di berbagai negara. Kemudian akuisisi dan merger. Dalam beberapa kasus, perusahaan mengakuisisi perusahaan yang sudah mapan di pasar internasional untuk mempercepat proses ekspansi dan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Kemudian aliansi strategis dan kemitraan. Banyak perusahaan memilih untuk berkooperasi dengan perusahaan lokal atau perusahaan internasional lain untuk memperluas jangkauan pasar. Misalnya berupa joint venture, lisensi, atau waralaba. Atau bisa juga dengan franchising. Ini adalah bentuk ekspansi yang populer di industri makanan cepat saji dan retail. Perusahaan memberikan hak kepada pihak lain untuk membuka dan mengelola cabang dengan menggunakan merek dan sistem yang telah ada. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu fluktuasi kurs dalam sistem mata uang mengambang terkendali. Ya, jadi kurs tetap dapat berfluktuasi cukup tinggi karena nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran. Kemudian pemerintah atau bank sentral hanya melakukan intervensi jika fluktuasi dianggap berlebihan. Jadi intervensinya ini jika fluktuasi dianggap berlebihan oleh pemerintah atau bank sentral. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal seperti krisis global, inflasi, atau aliran modal dapat menyebabkan volatilitas nilai tukar. Fluktuasi kurs dalam sistem mata uang mengambang terkendali. Sistem kurs mengambang terkendali, Managed Float Exchange Rate System. Sistem ini berada pada sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang bebas. Fluktuasi kurs dibiarkan mengambang dari hari ke hari dan tidak ada batasan-batasan resmi. Pada kondisi tertentu, pemerintah sewaktu-waktu dapat melakukan intervensi untuk menghindarkan fluktuasi yang terlalu jauh dari mata uangnya. Sehingga fluktuasi kurs yang tinggi tetap dapat diatur oleh bank sentral maupun pemerintah melalui kebijakan intervensi. Selanjutnya adalah alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Bagi manajer dan investor, perhatian terhadap neraca pembayaran setidaknya karena alasan berikut. Yang pertama, neraca pembayaran membantu dalam meramalkan potensi pasar suatu negara, terutama dalam jangka pendek. Suatu negara yang mengalami defisit neraca pembayaran tidak mungkin mengimpor sebanyak bila mengalami surplus neraca pembayaran. Kemudian neraca pembayaran merupakan indikator penting adanya tekanan terhadap kurs suatu negara. Oleh karena itu, amat potensial bagi perusahaan yang berdagang atau melakukan investasi di negara tersebut untuk memperoleh keuntungan ataupun menderita kerugian falas. Yang ketiga, negara yang mengalami defisit neraca pembayaran secara terus-menerus dapat merupakan petunjuk akan terjadinya kontrol terhadap pergerakan modal, seperti pembayaran dividen, fee, dan bunga terhadap perusahaan atau investor asing pada suatu hari. Jadi untuk kesimpulannya dari pembahasan PowerPoint ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai dinamika bisnis global, khususnya peran dan strategi multinational company atau MNC. Selain itu, ini juga dapat membantu menghubungkan teori ekonomi internasional dengan praktek nyata perusahaan modern, sehingga memperluas wawasan dalam menganalisis fenomena ekonomi dan bisnis global. Meningkatkan pemahaman tentang bisnis global, mengetahui peran dan strategi multinational company, mengaitkan teori ekonomi internasional dengan praktek perusahaan modern, dan menambah wawasan dalam analisis ekonomi dan persaingan global.
Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.